Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun. Akhirnya Bawaslu pada saat itu membatalkan tuh suara 24.000 Al-Zaitun. Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Saya sebagai orang dalam atau ex NII atau KW9. Termasuk Anda ex NII? Iya. Halo Sobat Gensi, pemilu 2024 selain jarak waktunya yang masih lama, juga serta muncul polemik banyak drama. Itulah suatu perihal yang sudah terbiasa terjadi di negeri kita. Pondok pesantren Al-Zaitun belakangan ini kembali ramai diperbincangkan masyarakat, hingga pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, dipanggil MUI dan Pemprov Jawa Barat untuk dimintai klarifikasinya. Panji Gumilang diminta mengklarifikasi tentang pernyataannya yang memicu polemik keagamaan yang menimbulkan kegaduhan. Pernyataan-pernyataan Panji Gumilang bukan kali ini saja membuat resah umat Islam, tapi kenapa kegaduhan atau polemik kontroversi Al-Zaitun kerap muncul di saat-saat tahun politik jelang pemilu. Pada tahun 2004, Pondok Pesantren Al-Zaitun punya jejak jelas membuat gaduh. Sekitar Senin 5 Juli 2004 dini hari, terjadi mobilisasi massa di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Mobilisasi massa menggunakan 181 bus besar, 35 minibus, 300 mobil pribadi, dan 17 bus milik Mabes TNI. Diperkirakan jumlah kendaraan sebanyak 519 unit. Mobilisasi tersebut membuat pemilih massa di Pondok Pesantren Al-Zaitun hingga 5 kali lipat lebih banyak dari jumlah pemilih yang sudah terdaftar. Pada pemilu legislatif, jumlah pemilih di Pondok Pesantren itu terdaftar sebanyak sekitar 5.000 orang. Namun, pada pemilu presiden jumlah pemilih melonjak lebih dari 5 kali lipatnya. Berdasarkan jumlah hitungan suara sekitar 24.843 orang, yang mana hasil ini diperoleh dari beberapa TPS yang berada di Ponpes itu. Saat itu pasangan Capres-Cawapres Wiranto Salahuddin unggul dengan suara 24.794. Wiranto Salahuddin Wahid mengungguli pasangan lainnya yaitu Amin Rais Siswono, Hamzahas Agung Gumelar, Megawati Soekarno Putri Hasyim Muadi, dan SBY Yusuf Kala. Pada kejadian itu, Panglima TNI Jenderal Hendriartono Sutarto mencopot Komandan Satuan Markas Besar TNI dari jabatannya dan menahan 21 sopir bus yang mengantar ribuan massa untuk mencoblos di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mereka dianggap melanggar instruksi Panglima TNI yang mengenai netralitas. Adanya perang bintang yang mengingat 3 jenderal bertarung di dalam pemilu presiden saat itu, yaitu Wiranto, Agung Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Terkait mobilisasi massa dan pemungutan suara panitia pengawas pemilu berhasil mengumpulkan bukti-bukti pengumpulan massa dan penggelembungan suara di beberapa TPS di pondok pesantren tersebut. KPU Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memutuskan untuk menangguhkan hasil perhitungan suara pemilihan presiden tanggal 15 Juli dan akan menggelar kembali pemungutan suara di Al-Zaitun pada 25 Juli 2004. Tapi saat pemungutan suara diulang di Al-Zaitun, tidak ada seorang pun hadir untuk mencoblos karena
mereka merasa telah mencoblos pada 5 Juli kemarin. Berkaca pada peristiwa 5 Juli tadi, wajar bila publik melihat keganjilan yang menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah mungkin Al Zaitun mampu memobilisasi massa begitu banyak? Terlebih juga ada oknum anggota TNI di sana yang mungkin saja membuat kecurangan pemilu. Jika bukan Al Zaitun yang menggerakkan massa, mengapa Al Zaitun yang notabene hanya sebagai sebuah pondok pesantren menjadi target penggelembungan suara? Siapa sebenarnya Al Zaitun? Sejak didirikan pondok pesantren ini terkait indikasi dugaan NII atau Negara Islam Indonesia, begitu juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang kala itu masih aktif di MUI pernah melakukan investigasi dan menemukan keterkaitan Al Zaitun dengan NII. Menurut beberapa artikel media aktivis NII, Sukanto, NII ini memiliki program. Tahun 1996 hingga 2001 menyebut NII ingin mengubah Republik Indonesia menjadi NII. NII memiliki struktural komandan dari pusat hingga wilayah yang terdiri dari 7 komandemen wilayah. Pendiri NII Kartosuwiryo dieksekusi sekitar tahun 1962. Namun, lebih dari 100 rekan seideologinya yang kini kembali ke Indonesia kemudian dipakai Ali Murtopo yang dikenal sebagai staf pribadi Soeharto dan wakil kepala Badan Intelijen Negara untuk beberapa agenda, termasuk menumpas PKI. NII telah bermetamorfosis beberapa kali di bawah kepimpinan Adah Jelani dan Ajengan Martuki. Adah Jelani membentuk KW8 di Lampung dan KW9 di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten. Tahun 1996, Adah Jelani menyerahkan posisi imam kepada Abu Toto alias Panji Gumilang. Kelompok Panji Gumilang ini disebut NII KW9. Namun sejak memimpin pondok pesantren, Panji Gumilang menangkis keterkaitannya dengan NII. Menurutnya, yang dipersoalkan itu sudah tidak ada alias sudah mati. Serta Panji Gumilang berdalih hanya sebagai pendidik anak-anak pondok, dan juga dia menyebutkan tidak ada niatan untuk membuat doktrin-doktrin atau mencuci otak para santri-santri. Gaduh Al Zaitun pernah terjadi juga ketika Panji Gumilang terjerat kasus pemalsuan dokumen pondok pesantren Al Zaitun. Atas kasus ini Panji Gumilang terkena hukuman 10 bulan penjara pada tahun 2011. Mengulik dari beberapa sumber media, polemik masalah ini sengaja dihembuskan sebagai permainan politik untuk mencapai kepentingan tertentu, sebagai penggiringan isu atau menekan kelompok tertentu. Dari jejak kontroversi Al Zaitun di 2004 seakan mengingatkan kembali kegaduhan yang terjadi saat ini jelang pemilu 2024. Maka mungkin saja isu Al Zaitun sengaja dihembuskan kembali oleh pihak tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu. Terlepas dari benar atau menyimpangnya Al Zaitun sebagai mainan politik, pondok pesantren ini nyatanya tidak pernah lepas dari kontroversi. Dan nasib Al Zaitun ke depan tergantung pada rekomendasi atau fatwa MUI dan tentunya keputusan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Akankah tetap dibiarkan ataukah dibubarkan? Seberapa beraninya pemerintah mengusut tuntas kasus polemik ini? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Ya udah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.